Oke, soal cerita himpunan lagi. Jadi seperti sebelumnya, jadi kita bakalan ngerjain dengan diagram Venn. Oke, diagram Venn. Kalian bisa cek videonya untuk mengetahui materi sebelumnya yang gue udah jelasin. Nah, di sini kita lihat nih, ada 3 entitas atau objek. Ada pelaut, berenang, dan sesuatu yang disebutnya bukan penyelam. Jadi kita gambar dulu 3 diagram Venn, himpunan diagram Venn kayak gini. Biar gampang ya gue mau ambil ini adalah L, itu pelaut, R-nya itu berenang, sama penyelam itu I-nya. Nah, kita kan di sini baca soalnya di sini dikatakan bahwa semua pelaut adalah berenang. Jadi kayak tips yang sebelumnya gue bilang, hal yang ada di luar situ nih yang nggak definisiin kalimat yang ini, kita arsir atau yang artinya adalah itu pernyataan yang salah. Jadi semua pelaut adalah berenang. Jadi laut berenang. Jadi daerahnya di sini nih. Jadi ya kalau ada pelaut ya pasti berenang. Jadi semua yang di luar, daerah di luar ini yang mana ini menunjukkan daerah pelaut yang bukan berenang, itu kita salahin atau kita arsir ini. Nah, jadi daerahnya cuma yang ini nih, si irisannya. Oke, sudah. Kemudian ada sebagian berenang bukan penyelam. Nah, gue sekali lagi tekanin, sebaiknya kalian baca kata sebagian itu menjadi kata ada. Karena sebagian bisa maknanya kayak seolah-olah tuh jumlahnya seperdua dari yang sebelumnya. Ataupun jumlahnya lumayan banyak. Tapi ya kadang bias lebih bagus lo ubah jadi kata ada. Biar ngebuktiin bahwa ternyata objek itu ada nih yang didefinisikan sesuai dengan yang ada di kalimat. Jadi di sini ada perenang bukan penyelam. Jadi ini ada perenang bukan seorang penyelam. Jadi lokasinya ada di luar sini nih. Nah, kayak yang gue bilang, kalau misalnya lo pakai kata ada, lo ganti dengan titik. Jadi lokasinya ada di sekitar sini. Entah itu lokasinya ada di dalam sini atau di sini. Intinya dia nggak boleh ada di daerah penyelam. Itu. Nah, selanjutnya kita baca opsinya. Semua penyelam adalah pelaut. Oke, kita lihat semua penyelam. Semua penyelam adalah pelaut. Ini. Nah, jawabannya ini kan lo lihat di sini. Jawabannya ini nggak pasti, kita nggak tahu. Bisa aja ada objek di sini nih, yang mana nih artinya adalah dia adalah seorang penyelam tapi bukan pelaut. Jadi ini pernyataannya salah. Yang kedua, ada pelaut, bukan penyelam. Nah, kalimat yang ini nih mungkin masih agak lo kurang bisa define secara jelas karena si titik ini nih, yang mana dia adalah pelaut sekaligus berenang, ini nih letaknya terserah bisa di sini atau di sini. Jadi ini belum pasti sebenarnya. Jadi kita kasih opsi tanda tanya dulu. Nah, selanjutnya di opsi C, sebagian penyelam bukan perenang atau ada penyelam bukan perenang. Jadi dia lokasinya ada di sini dong. Nah, ini kita nggak bisa secara langsung define ataupun menunjukkan bahwa ada objek di luar situ karena nggak dijelasin dalam soal. Jadi ini pernyataan yang keliru. Selanjutnya, semua pelaut adalah penyelam. Nah, ini juga belum tentu, kita nggak bisa define ini karena bisa aja nih kalau dia semuanya pelaut. Ini kan daerah si pelaut nih. Dan dia bisa di sini, bisa juga di sini. Yang mana ini kalau yang di sini nih, dia termasuk penyelam, tapi di sini bukan penyelam. Dan kita nggak bisa define salah satunya aja. Jadi ini pernyataannya pasti salah. Karena dia nggak pasti, bisa aja ada objek yang ada di luar sini. Dimana dia adalah pelaut dan bukan penyelam. Nah, selanjutnya, semua penyelam bukan pelaut. Nah, ini juga nggak bisa di-define atau dilihat karena objek mungkin ada aja objek yang ada di luar sini dan kita nggak pasti tahu apakah ada objek yang terletak di situ. Jadi kemungkinan yang paling benar atau kemungkinan yang paling mendekati benar adalah yang si B, bobol. Sebelumnya kalian menentukan nih daerah-daerah arsirannya, tapi sekarang lo dikasih soal daerah arsiran dan lo disuruh untuk nentuin kira-kira apa formulanya. Nah, kalau saran dari gue adalah
lo baca aja opsinya, karena kalau misalnya lo mau tentuin secara langsung daerahnya lewat gambar ini bakalan banyak banget kemungkinannya. Misalnya nih, lo mau define angka 2 itu apa sebenarnya, ya bisa aja 1+1 atau 3-1 atau 5-2 dan seterusnya, bakalan banyak dan lo bakalan kehabisan waktu untuk menentuinnya. Jadi saran gue adalah lo langsung baca aja opsinya, sehingga lo bisa lebih menyingkat waktu yang ada gitu. Nah, kita baca dari opsi A. Jika ini ada, nah sarannya kalau lo ketemu soal kayak gini ya lo kerjain dari dalam dulu. Lo kerjain yang ada tanda kurungnya dulu. Yang ini adalah artinya prioritas. Jadi kita mulai ngerjain dari A. Nah, di sini lo udah punya 3 himpunan. A, B, C. Dimana di sini kita lihat si A. Nah, dikatakan untuk B gabung C. Jadi B gabung C itu lokasinya di mana? Ya ini. B gabung dengan C. Yang seperti yang gue sebelumnya jelasin, lo bisa lihat operator himpunan yang gue udah bikin sebelumnya di playlist materi ini. Ini B gabung C diiris dengan si A. Jadi otomatis kan ini si A. Jadi dia yang akan beririsan dengan si A cuman yang bagian sini. Atau kalau lo lihat cuman dari soal yang ini nih, dimana ini kan otomatis beda dari gambar yang diarsir, jadi ini jawabannya salah. Nah, selanjutnya opsi B, dimana lo lihat di sini B iris C. B iris C itu lokasinya ya ada di sini, dan nantinya lo gabung dengan si A, jadi lokasinya si A yang ini di sisi besar, otomatis dia nantinya di daerahnya ya cuman yang ini nih. Lo lihat yang ini si A lo ambil semua ditambah dengan si kumpulan yang ini nih kecil, dia beda dengan yang ada di soal, jadi jawabannya salah. Nah, opsi C itu kan iris B kan lokasinya di sini. Nah, iris B. Kemudian lo iris lagi dengan si C. Dimana C-nya kan yang ini. Nah, kalau lo lihat irisan ketiganya nanti bakalan cuma di sini nih yang si kecil ini. Jadi ini jawabannya pasti salah karena dia nggak sesuai juga dengan yang gambar gede ini. Selanjutnya opsi D, di mana A gabung B. Berarti ini A gabung B. Lo iris dengan si C yang ini, jadi otomatis dia nanti di grafiknya lo masukin nih irisan ketiganya ya cuman di daerah yang ini doang, jadi pasti jawabannya juga salah. Nah, selanjutnya C gabung A iris B. Lo lihat nih di mana A iris B kan di sini lokasinya, ditambah dengan si C, C-nya kan di ini totalnya. Nah, lo lihat bahwa terdapat kesesuaian antara yang gambar di soal dengan yang pilihan yang di CE. Jadi jawabannya ini adalah encok. Oke, kali ini kita lanjutin lagi yang tipikal yang sama sebelumnya. Jadi lo lihat lagi dari opsi-opsinya. Nah, pertama adalah A gabung B. Jadi A gabung B kan yang ini. A gabung B. Kemudian B iris C. Nah, B iris C itu kan cuma yang ini nih. Nah, kemudian lo ditentuin irisan dari sini. Ya, otomatis nanti kelihatan nih bahwa yang lokasi yang irisan ketiganya tuh cuma yang ini nih. Nah, selanjutnya opsi B, dimana kan di sini tuh dikasih nih A gabung B. Jadi A gabung B yang ini nih. Ditambah ada irisan dengan si C. Nah, C kan di sini semuanya lokasinya. Nah, lo bisa lihat bahwa hasil dari itu adalah yang ini, yang sesuai sama si soalnya. Jadi jawabannya pasti yang bobol. Oke, untuk C dan D ini gue mau lo ngerjain sendiri dan gambarin sendiri kira-kira gimana sih hasil dari arsirannya C dan D. Oke, kita next. Oke, kita ngerjain lagi soal modelan cerita nih. Di sini ada koran, agen koran dan majalah. Kemudian dikatakan bahwa terdapat 18 orang berlangganan koran dan majalah. Oke, jadi di sini lo bikin himpunan dan pasti beririsan.
karena di sini ada 18 orang. Nah, ini koran, ini majalah. Kemudian dikatakan lagi di sini nih, ada 24 orang berlangganan majalah. Di sini 24 orang. Nah, kan 24 orang ini gabungan antara yang juga sekaligus berlangganan koran dan yang cuman berlangganan majalah tok. Jadi yang berlangganan majalah tok ya pasti lo bisa dapat dengan mengurangi jumlahnya, 24 dikurang 18. Jadi ada 6 orang yang cuman berlangganan majalah. Baru di sini katakan 36 orang berlangganan koran. Ya ini konsepnya sama, jadi di sini pasti 18 orang. Bahkan 36 kurang 18 hasilnya 18. Lalu ditanya nih, banyaknya seluruh pelanggan agen tersebut. Nah, pelanggannya kan otomatis ini ada 3 kategorinya. Kategori pertama ya cuman langganan koran doang. Ini. Kemudian lo tambah dengan sekaligus yang langganan koran plus majalah. Lo tambah juga dengan yang berlangganan majalah doang. Jadinya ya 18 tambah 18 tambah 6. Hasilnya adalah 42 orang. Jadi jawabannya bebek. Oke, sekarang kita dapat soal nih dari UMPTN 97. Jadi ini soal yang lama banget. Tapi lo bisa lihat bahwa soal-soal himpunan itu dari tahun-tahun sebelumnya memang sering banget keluar. Jadi bagusnya lo pahamin fundamentalnya, karena biasanya soal-soal dari tahun ke tahun bakalan makin advance. Sekarang kita lihat lagi. Dikatakan di sini bahwa dilakukan pengamatan terhadap 100 keluarga. Nah, kemudian ada keluarga yang memiliki sepeda motor sebanyak 55 dan ada 35 orang yang memiliki mobil. Oke, lo gambarin di kontennya nih. Ini ada 100 keluarga. Jadi semestanya ada 100 motor, mobil. Yang punya motor itu kan 55. Yang punya mobil itu 35. Nah, baru ternyata ada 30 keluarga yang tidak memiliki motor maupun mobil. Berarti ada di luar sini sebanyak 30 orang. Oke, jadi kita bisa melihat nih bahwa yang punya motor, mobil itu cuman ya 100 dikurang 30 yang punya kendaraan. Jadi 70 orang aja yang punya kendaraan, 70 kepala keluarga. Nah, tapi dari 70 orang ini ya ada 3 kombinasi atau kemungkinan cuman punya motor doang, mobil doang, atau malah motor plus mobil. Jadi ini keluarganya yang tajir. Nah, kita lihat nih, lo tahu bahwa motor yang punya kendaraan motor sama mobil dan kombinasinya ada 70. Jadi lo bisa melihat bahwa kalau lo mau tahu jumlah mobil yang ini nih, berarti daerahnya di sini nih konsepnya. Jadi lo bisa ngeeliminasi total yang punya motor dan mobil dikurang dengan si ini himpunan yang ada yang pakai motor atau yang punya motor. Jadi ya lo bisa di sini adalah hasilnya adalah 5 keseluruhannya yaitu 70 dikurang 55. Jadi ada 15 orang yang hanya punya mobil tok hitungannya. Nah, selanjutnya lo lihat di sini. Yang punya mobil yang ini nih, intinya dia punya mobil nih. Yang si 35 orang nih. Ada 35. Oke, kan artinya dia punya mobil tok atau dia juga punya mobil plus motor. Ada 35 kakak keluarga. Jadi ya lo bisa ngitung nih. Jadi yang punya mobil sekaligus motor lo bisa dapatin dari sini nih, yang ini irisannya adalah dengan ngurangin. Jadi 35 dikurang dengan 15. Jadi ternyata ada sebanyak 20 orang di sini yang punya motor dan mobil sekaligus. Oke, jadi ini konsisten kan? Jadi ini 20, ini 15 dan totalnya ada 35 yang punya mobil. Nah, otomatis kalau lo mau tahu berapa orang yang cuma punya motor tok atau cuma punya motor ya, lo kurangin 55 dikurang si ini 20. Jadi di sini adalah 35. Jadi lokasi ini cuma yang punya motor doang.
jadi ada 35. Nah, sekarang lu ditanyain, maka banyaknya keluarga yang memiliki sepeda motor dan mobil. Jadi yang punya sekaligus kedua-duanya adalah 20 orang. Jadi jawabannya adalah bogol. Oke, sekian untuk video kali ini dan gue harap lo bisa ngerti. Jadi di sini ya lo bisa latihan soal banyak, tapi lo sebaiknya juga perhatiin masalah materinya karena ini bakalan berkait sama konsep yang lo punya untuk ngerjain soal-soal lainnya yang kemungkinan bakalan bisa terobrak-abrik sesuai dengan soal-soal atau tingkat kesulitan dari tahun-tahun berikutnya. So don't forget to like, comment, and subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian karena gue sangat butuh bantuan kalian untuk bisa mengembangkan channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.